Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih kepada Ibu Purwati Ningsih selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis. Hari ini saya akan menyampaikan plan bisnis saya yang berjudul Yosaya Rasaya. Yosaya Rasaya merupakan tempat makan cita rasa khas Palembang, hidangan asli dan otentik yang bervariasi, memikat selera dengan menu yang makanan yang bervariasi dan minuman yang bervariasi, yang pastinya menggugah selera, serta memiliki konsep unik. Konsep yang ditawarkan yaitu makanan khas Palembang nuansa modern. Tempat ini tidak hanya menawarkan pengalaman kuliner yang memanjakan lidah dengan hidangan khas Palembang yang unik, tapi juga berfungsi sebagai sarana memasyarakatkan kekayaan kuliner dari daerah Palembang pada setiap gigitan. Dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan teknik memasak yang terjaga, tempat makan ini mengusung tema modern. Dengan cita rasa makanan tradisional, Yosaya Rasaya mampu membangkitkan kenangan dan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dengan cita rasa yang dimilikinya dan konsep yang menarik, di mana di zaman sekarang banyak dicari tempat makan yang unik dengan kualitas yang bagus. Yosaya Rasaya hadir untuk memenuhi pengalaman kuliner yang unik dan menarik serta berkualitas. Latar belakang dibentuknya Yosaya Rasaya ini dilatar belakangi di mana? Karena Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dikenal karena sejarah dan budayanya yang kaya, tetapi juga karena kekayaan memasaknya yang memikat. Yosaya Rasaya dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengangkat kekayaan kuliner daerah Palembang ke tingkat yang lebih tinggi bahkan sampai ke internasional. Sejarah dan cita rasa, keahlian memasak Palembang memiliki potensi besar untuk menarik perhatian baik penduduk lokal, pecinta kuliner, bahkan sampai wisatawan dari berbagai daerah. Namun, saat ini banyak restoran yang memanfaatkan kekayaan ini dan menyajikan dalam konsep yang modern dan menarik. Banyak kuliner khas Palembang seperti pempek, tekwan, bahkan sampai pindang seringkali hanya ditemukan di warung-warung saja. Karena itu, terbentuklah Yosaya Rasaya ini untuk mengisi celah tersebut. Yosaya Rasaya juga memiliki visi dan misi, di mana visi Yosaya Rasaya adalah menjadi restoran yang terdepan, dikenal karena kualitas, inovasi, dan pelayanan yang luar biasa, bahkan di tingkat lokal maupun internasional. Adapun visi dari Yosaya Rasaya ini tersendiri, yang pertama ada 1. Menyediakan makanan yang berkualitas. 2. Layanan pelanggan yang luar biasa. 3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan. 4. Menjaga tradisi dan inovasi. Dan 5. Membangun komitmen yang berkelanjutan. Tujuan didirikannya Yosaya Rasaya ini yang pertama untuk memberikan pengalaman bersantap kuliner yang unik dan berkesan bagi pelanggan, menyajikan hidangan khas Palembang dengan sentuhan modern yang mampu memberikan pengalaman bersantap yang berbeda dan mengesankan. Yang kedua, untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal. Restoran ini berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan melibatkan mereka dalam proses dan aspek tradisional, mulai dari sumber bahan baku, proses produksi hingga pelayanan. Yang ketiga, untuk menghadirkan variasi kuliner fusion. Selain menyajikan hidangan tradisional, Yosaya juga memperkenalkan variasi kuliner fusion yang menggabungkan kuliner khas Palembang dengan kuliner internasional. 4. Ada untuk memperkenalkan kuliner Palembang ke pasar lain. Salah satu tujuan utama Yosaya Rasaya adalah mempromosikan dan memperkenalkan kuliner Palembang ke pasar lain. Dan yang kelima ada membangun identitas dan citra. Restoran ini juga berupaya membangun identitas dan citra yang kuat sebagai restoran yang modern dan mengangkat kuliner Palembang dengan cara yang inovatif dan profesional. Restoran yang dipakai yaitu dengan namanya sendiri yaitu Yosaya Rasaya. Tagline-nya menyajikan keunikan kuliner Palembang di setiap gigitan. Juga ada tema interior diangkat itu cara ini memadukan unsur tradisional Palembang dengan desain modern. Penggunaan ornamen khas Palembang seperti ukiran kayu, kain songket dan motif-motif khas Palembang akan dipadu-padankan dengan furniture khas modern. Selanjutnya itu dari nuansa. Restoran ini memilih nuansa hangat, ramah, dan minimalis. Penggunaan warna dan dekorasi yang ceria mencerminkan budaya dan lokal dan budaya asing, menciptakan nuansa yang estetik dan nyaman. Yang ketiga ada menu hidangan khas Palembang yang menawarkan menu-menu seperti pempek, tekwan, model, pindang, mie, dan lain sebagainya. Ada menu fusion. Selain menyajikan hidangan tradisional, Yosaya juga menghadirkan variasi menu fusion yang menggabungkan elemen kuliner Palembang dengan sentuhan internasional. Beberapa contohnya itu pempek pizza, tekwan risotto, dan mie celor carbonara. Dan yang ketiga itu ada layanan pengalaman pelanggan.
Jasa Rahasia akan mengutamakan layanan yang ramah dan profesional dengan staf yang terlatih untuk memberikan pengalaman bersantap yang menyenangkan. Selain itu, restoran ini juga akan menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti area outdoor dan indoor tempat duduk di luar ruangan dan tempat duduk di dalam ruangan, serta akan menyediakan wifi gratis, tempat bersuah foto. Target pasar Jasa Rahasia yang kami tuju mulai dari kaum anak-anak, pencinta kuliner, dan bahkan sampai ke masyarakat umum. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strike, yaitu kekuatan. Produk ini mempunyai kekuatan yang pertama itu karena unik dan berkualitas tinggi. Jasa Rahasia menyediakan makanan dengan cita rasa yang otentik dan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Lokasi strategis seperti hotel mudah diakses dan berada di kawasan wisata. Staf yang ramah dan layanan yang cepat meningkatkan pengalaman pelanggan, serta dengan interior yang nyaman, menarik, meningkatkan daya tarik pelanggan. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu karena biaya operasional yang tinggi, menggunakan bahan berkualitas lebih tinggi dapat meningkatkan produk dan meningkatkan ketergantungan pada sumber daya lokal, keterbatas pasokan bahan baku, dan mengganggu operasional. Yang ketiga, itu ada opportunity atau peluang. Tren masakan lokal yang semakin berkembang memanfaatkan tren ini, masyarakat yang semakin meningkat terhadap makanan lokal yang otentik. Kolaborasi dengan influencer, guna jasa influencer untuk mempromosikan Jasa Rahasia melalui pengembangan produk baru, tambahan variasi menu, dan paket khusus untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya yaitu melalui teknologi digital, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi ShopeeFood, GrabFood, Gojek, bahkan aplikasi-aplikasi website lainnya, memudahkan pelanggan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang keempat itu ada threat atau ancaman. Persaingan yang ketat seiring dengan perubahan jumlah restoran dan perusahaan jasa makanan yang menawarkan produk serupa. Preferensi konsumen juga berubah-ubah. Perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi penjualan, serta krisis ekonomi, ketidakstabilan perekonomian dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya itu strategi promosi yang terdiri dari 5P. Yang pertama itu ada produk. 1. Variasi menu. Menambahkan variasi menu menarik yang sedang tren makanan saat ini untuk menarik segmen pasar yang berbeda. Yang kedua itu ada sertifikasi. Jika memungkinkan, dapatkan sertifikasi seperti halal, organik, fair trade, dan lain-lain untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu ada yang kedua itu ada price. Yang pertama, 1 obral paket. Buat paket terjangkau untuk keluarga dan rombongan untuk menarik lebih banyak pelanggan, berpromosi di hari besar. Analisis kompetitif. Melakukan analisis harga pesaing secara rutin untuk menjaga harga kompetitif. Yang ketiga itu ada price. Yang pertama, pengalaman pelanggan. Memperkenalkan suasana restoran yang nyaman dan furniture Instagram sampai ready untuk menarik pelanggan yang suka berfoto. Yang kedua itu kami menyediakan pengiriman dan bawa pulang. Kami menawarkan layanan pesan antar dan bawa pulang untuk menjangkau pelanggan yang tidak dapat mengunjungi toko kami. Yang keempat ada promotion. 1 yaitu media sosial. Tingkatkan keterlibatan dengan mengakses konten dan hadiah di media sosial. Yang kedua itu melalui email marketing. Gunakan email marketing untuk mempromosikan pelanggan setia Anda tentang promosi, menu baru, dan acara khusus. Yang ketiga SO dan SM. Kami akan mengoptimalkan situs web untuk menjalankan kampanye iklan berbayar di mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas online kami. Itu Viva. Program Intensif memberikan intensif kepada pegawai yang bekerja terbaik untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan. Yang kedua itu ada umpan balik pelanggan. Melakukan survei atau memberikan formulir umpan balik untuk mengumpulkan saran dan kritik pelanggan guna membantu kami untuk meningkatkan layanan kami.
Selanjutnya itu ada proyeksi keuangan. Asumsi dasar yang saya keluarkan yaitu yang pertama ada kapasitas restoran yang itu maksimal 50 tempat duduk. Rata-rata pengeluaran per pelanggan itu ada 100.000. Tingkat okupansi rata-rata itu 60% pada tahap awal. Hari operasional itu per bulannya 30 hari. Investasi awal yang akan saya lakukan yaitu untuk renovasi dan dekorasi restoran sebesar 200 juta, pembelian peralatan dapur dan furniture 150 juta. Biaya promosi awal yaitu 50 juta dan total investasi yang saya berikan sebesar 400 juta. Pendapatan harian, mingguan, dan bulanan. Harian yaitu dari 50 tempat duduk dikali 60% okupansi yaitu 100.000 yang menjadi 3 juta. Pendapatan mingguan dari hasil 3 juta dikali 7 hari yaitu 21 juta. Pendapatan bulanan dari 3 juta dikali 30 hari yaitu 90 juta. Biaya operasional yang dikeluarkan itu yang pertama itu ada gaji karyawan sebesar 30 juta, bahan baku 25 juta, sewa tempat 20 juta, utilitas yaitu 50 juta. Biaya promosi 5 juta, jadi total biaya operasional yang saya keluarkan per bulan yaitu 85 juta. Proyeksi keuangan bulanan. Pendapatan bulanan yaitu sebesar 90 juta, biaya operasional bulanan 85 juta, dan laba bersih itu 5 juta. 5 juta itu didapat dari 90 juta dikurang 85 juta, jadi hasilnya 5 juta. Selanjutnya ada rencana operasional. Yang pertama itu jam operasional. Buka setiap hari. Restoran buka setiap hari kecuali hari libur untuk memaksimalkan peluang pendapatan. Jam bukanya itu mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Ini termasuk makan siang, makan malam, dan waktu bebas. Di antara dua waktu tersebut, sistem layanan yang kami berikan yaitu yang pertama ada makan di tempat dan delivery. Day in, penerimaan pelanggan, seorang petugas di pintu masuk menyambut pelanggan dan mengantar mereka ke meja mereka untuk makan, serta pelayanan meja. Pelayanan yang kami berikan akan memberikan pelayanan ramah dan profesional, terlatih untuk memahami menu dan kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Proses pemesanan, kami mengutamakan untuk menggunakan sistem point of sales atau POS untuk pemesanan yang efisien dan pencatatan transaksi yang akurat. Serta untuk pembayaran, kami menggunakan metode pembayaran termasuk uang tunai, kartu kredit atau debit, dan pembayaran digital. Yang kedua, itu ada layanan pesan antar atau delivery. Integrasi dengan platform pesan-pesanan makanan yang dapat dijangkau yaitu bisa melalui GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Proses pemesanan, kami mengutamakan untuk pengiriman makanan melalui aplikasi telepon atau situs web restoran. Waktu pengiriman, kami selalu berusaha untuk memberikan makanan ada dalam waktu singkat dan tepat waktu untuk menjamin kualitas dan kesegaran, serta juga untuk memperhatikan standar kebersihan serta keamanan bagi para pelanggan. Kesimpulan, intinya Yosera hadir bukan hanya sebagai sekedar restoran. Yosera hadir untuk memberikan pengalaman bersantap yang penuh cita rasa, untuk mengundang pelanggan untuk menikmati kekayaan masakan Palembang di setiap gigitan. Dengan konsep unik dan strategi pemasaran yang tepat, kami yakin Yosera akan menjadi tempat makan kuliner populer di kota ini, bahkan sampai ke internasional. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.